siapa sendiri. Nah, tinggal bisa dikirimkan itu ke operator link itu untuk dia menyiapkan diri, sehingga nanti pada waktu tunggu diskusi misalnya terbatas khusus guru-guru atau ustadz yang materi kelas 10 itu dia punya gambaran. Oh berarti kita segini. Tidak perlu juga saya ada, tidak apa-apa, perlu bisa baca sendiri. Kalaupun butuh bantuan saya untuk saya dampingi bisa juga. Tapi perlu punya ilmunya sih, tinggal dilacak. Nanti perlu akan tentang kurikulumnya itu sesuai dengan itu kan begitu untuk kelas 10 ya. Yang mengajar di kelas 11, 12 bisa tidak dilibatkan. Ya. Jadi yang wajib tahu adalah yang mengajar di kelas 10. Karena nanti akan memberikan penilaian pada raport itu. Sesuai dengan bidang studi. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah kelas 12 kelas semester kedua di kelas 10 ini berarti melanjutkan yang di kelas yang semester pertama di kelas 10 ini. Jadi nanti kalau ada kekurangan di kelas 10 itu bisa kita sempurnakan. Misalnya pilihan proyek, misalnya berubah juga nggak apa-apa, kan begitu ya? Karena itu semua difasilitasi oleh guru-guru di situ dan proyek itu, dan semua termasuk pimpinan yang efektif. Jadi sangat mudah bagi guru sertifikasi untuk mendapatkan jabatan. Sudah terakomodir kegiatan proyeknya, kegiatan pengajaran kurikulernya masuk pada jam efektif. Nanti tinggal dimasukkan di link simpatikanya kan begitu. Nah ini kemarin juga di Aroma yang sana, kok saya buka Pak di simpatika belum dilingkan, ya karena baru saja. Tapi kalau yang sudah mulai tahun kemarin sudah ngelink ya, tidak ada masalah. Ya mungkin nanti setelah semester 2 dilingkan pada waktu pementasan di semester kedua. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan kita di sini menggunakan kurikulum merdeka, otomatis tidak bisa menerima pindahan ya di semester pertama maupun kedua dari madrasah atau siswa madrasah yang menggunakan kurikulum 13 karena raportnya beda, struktur kurikulum beda. Makanya saya perlu saya pertegas gitu. Jadi nanti kalau anak kita bisa pindah anak yang kelas 10 ini ke madrasah yang kurikulum 13 nggak bisa. Berarti harus pindah ke kurikulum merdeka. Harus pindah ke kurikulum merdeka. Karena untuk menyesuaikan bidang studinya dan bidang studi dan raportnya kan nggak sama dia. Nah, itu persoalannya. Nah jadi nanti kalau anak pindah juga dari kurikulum 12 ke kita di sini nggak bisa disesuaikan, nggak bisa diterima. Jadi mereka harus pindah kepada madrasah yang menggunakan kurikulum yang sama. Nah ini sudah sampaikan, ini sudah punya satu sih. Dan nanti tahun ajaran depan ini informasinya tanpa terkecuali semua madrasah menggunakan kurikulum mereka pelajaran depan. Nah itu informasinya. Nah, jadi sekarang ini sudah bisa dikatakan sudah 80% Pak. Se-Indonesia ini sudah madrasah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu. Jadi kita ini alhamdulillah sudah masuk dalam studi medis itu, belum menyiapkan semuanya. Ya, nanti apa dan bagaimana mungkin kesulitan dan sebagainya mudah kita mengakses informasi sekarang ini. Ya, nanti saya dampingi bagaimana proses semuanya itu kalau ada yang mengalami kesulitan. Di link itu Pak semuanya sudah ada. Ya, semua sudah ada. Tutorial juga banyak sekarang. Bagaimana kita bisa pertama menyusun kurikulumnya, komponen apa yang wajib ada dalam kurikulum itu, kemudian tugas guru itu apa di situ. Pertama harus membaca yang namanya CP, ya, karena kita kan pakainya KI, ya kan? Ya, yang K13. Sekarang CP. Ya, ATP itu sama dengan KD. Lalu udah punya pembelajaran posisinya begitu. Jadi istilah-istilahnya itu ada 12 istilah yang berbeda antara kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Gitu ya. Ada modul ajar setara dengan RPP. Ya, 3 komponen wajib pokok ada di situ. Tujuan belajar dan kemudian asesmen. Tidak lagi istilah penilaian. Itu antara lain yang hal-hal yang berbeda di dalam kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Itulah sebabnya jadi anak-anak yang pindahan dari kurikulum merdeka ke 13 nggak bisa. Ya. Begitu juga sebaliknya, karena dia tidak lagi pakai KD di situ, ya. Kalau KD kayak KD itu kan per semester dia. Nah kalau kita ini per tahun hitungan jamnya, kan begitu 98 jam, kan begitu per satu mapel dalam 1 tahun.
Sehingga kita sesuaikan kebutuhan kita, apa kita bagi 2 50-50 atau mungkin 60-40%. 60% jam kita pakai di semester pertama, 40% di semester kedua, silakan. Itulah kemerdekaannya. Kemudian juga kan kalau CP itu kan pakai fase. Nah, bisa dalam kelas misalnya untuk jenjang kelas 9 itu kan di MTS. Itu sama fasenya dengan di kelas 10, fase I. Kenapa dia? Karena CP-nya sama. Struktur kurikulumnya sama. Ya, bila sama. Nah, itu antara lain, makanya akan sangat berbeda kalau anak pindah dari guru merdeka ke 13 atau sebalik.